Jadi soto Katipiro itu dulu milik kakek saya. Kakek saya bernama Kartowijoyo, Tahir Kartowijoyo. Dan jualan di sini, di tempat ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Istilahnya sekitaran tahun 1928. Pak Tahir itu pakai nama samaran Atmojoyo. Terus diliput sama KR tahun sekitaran 1958 kalau nggak salah. Kita ketemu dengan Mas Hendy yang nanti akan bercerita tentang Soto Katipiro, Story of Soto Katipiro. Selamat siang Mas Hendy. Selamat siang juga Mas Kuncung. Ya. Hidup SYM. Ini di pinggir jalan jadi maklum, tapi oke, nggak masalah. Mas Hendy, langsung aja. Ini banyak yang penasaran ini tentang Soto Katipiro. Boleh diceritakan awal mulanya seperti apa Soto Katipiro itu, Mas Hendy? Jadi soto Katipiro itu dulu milik kakek saya. Kakek saya bernama Kartowijoyo, Tahir Kartowijoyo. Dan jualan di sini, di tempat ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Istilahnya sekitaran tahun 1928. Sebelum 1928 kakek jualan secara dipikul. Dipikul sekitaran jualan dari Kuncen ke selatan sampai ke Wirobrajan. Dipikul dulu, terus begitu ada dana simbah ngindung di tempat ini. Dan pertama kali jualan di sini sekitaran 1928. Pertama kali itu tahun 1928. Iya, di tempat ini. Berarti simbah itu kan generasi pertama ya? Generasi pertama sampai beliau meninggal tahun 1975. Sewaktu saya masih berusia 3 bulan dari lahir. Dan dari ngindung sampai diurus-urus sampai menjadi hak milik pribadi karena dibeli. Terus berarti setelah kakek meninggal, soto ini kemudian dikelola oleh ayahnya Mas Hendy. Iya, bapak saya terkenal dengan nama kecilnya, nama parapan, Pak Rambat. Pak Rambat Widadi Dirjautomo. Itu beliau memegang dari tahun 1975 sampai beliau meninggal tahun 2010. Dari tahun 75 sampai 2010. Iya. Pak Rambat. Nah, itu berarti Mas Hendy apa namanya? Tahun 75 sampai berarti masih ini ya? Masih jadi satu rumah dengan Bapak waktu itu ya Mas Hendy ya? Iya. Saya selalu di sini dari lahir sampai saat ini. Dan mulai 2010 setelah Bapak meninggal, soto ini dikelola secara berempat. Berempat istilahnya Bapak anaknya 4 orang. 1 orang cewek,
3 orang cowok. Oh, begitu ya. Itu 4 itu berarti ada 4 cabang atau bagaimana Mas Hendy? Itu jadinya untuk warung yang Soto Kadipiro yang utara jalan ini kita kelola untuk 4 orang anak. Walaupun kakak yang nomor 2 almarhum punya cabang di Kalasan, terus yang nomor 3 buka di Sentolo. Nah, mereka tetap punya saham di sini secara istilahnya 25%. Oh, ini jadi ini perusahaan keluarga begitu ya Mas Hendy ya. Nah, terus ini Mas Hendy, kalau ini kan saya lihat di depan itu ada juga Soto Kadipiro, juga ada beberapa 2 atau 3 itu bagaimana Mas Hendy itu? Kalau yang sebelah selatan ada 3 warung itu paman-paman saya. Istilahnya itu adik-adik kandungnya bapak. Oh, Jadi istilahnya anak-anaknya kakek. Mereka pada buka jualan sekitaran tahun 1970-an. Bapak selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu hidup sederhana, nggak usah mengikuti anak-anak zaman sekarang. Istilahnya pada waktu itu entah itu semiran, entah itu bolong kuping, entah itu tetek bengek, apapun diajarkan untuk selalu tetap hidup sederhana dan selalu melihat ke bawah, jangan ke atas terus, karena di bawah itu masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Jadi janganlah kita mengejar selalu materi. Kalau ke atas itu benar, materi itu penting, tapi janganlah kita diperbudak oleh materi. Jadi enak jadi orang yang cukup aja. Cukup istilahnya, pengen apa beli, pengen apa beli, gitu aja. Terus bapak istilahnya entah itu kayak weling ya, mungkin ada satu sangkar burung Bambi yang beli pertama kali tahun 78 sampai sekarang tidak boleh dipakai karena sangkar tersebut diperuntukkan untuk perhiasan di dalam warung. Terus istilahnya warung tidak boleh dibikin mewah, nggak boleh dibikin seperti istilahnya anggap aja istana. Udah seperti ini aja nggak apa-apa, asalkan bersih, teratur, udah, dan pelayanannya ramah, penuh senyum, itu bikin awet muda. Dan insya Allah panjang umur. amin. Terus Mas Hendy, kembali lagi ke belakang, ke pas pada waktu eranya Simbah. Kalau kita bicara soto itu berarti ada ramuannya, ada bumbu-bumbu khususnya yang dalam tanda kutip ada resep rahasia, resep turun temurun. Nah, itu memang diturunkan dari kakek ke bapaknya Mas Hendy ya waktu itu. Itu sebenarnya Simbah saya itu bukan dari anak tukang soto.
Oh ya, wah menarik ini. Jadi Simbah itu mungkin saking briliannya membuat ramuan sendiri menjadi satu racikan yang pas bagi lidah-lidah. Mungkin bukan hanya lidah orang Jawa tapi seluruh Indonesia pun mungkin bisa merasa cocok makan di sini. Dan juga banyak bule-bule yang pada minta tanduk, minta tambah. Minta tanduk. Istilahnya kita juga sekarang punya semboyan di hati. Salam satu mangkok. Salam satu mangkok. Tanduk. Wah menarik ya. Malah bukan dari kakek itu, malah bukan dari keluarga yang soto, tapi dia bisa menciptakan resep soto sendiri ya Mas Hendy ya. Iya. Basicnya Sebab bukan soto ya, malah ya bukan apa sih kalau sekarang ini kuliner basicnya ya, bukan kuliner ya Mas. sebab dulu waktu zaman saya masih kecil ada orang tua ngomong gitu, ceritain tentang kakek. Malah kakek itu dulu sebelum jualan soto itu jualan es lilin dulu. Oh, es lilin ya. Terus untuk Simbah Putri, istrinya kakek, itu malah jualan gudeg. Dan gudegnya itu terkenal berada di sekitaran Museum Kereta Keraton. Ya. Nah, ada abdi dalam yang hafal dengan nama nenek saya. Nama nenek saya itu Mbah Tumbu. Nah, itu beliau dulu malah jualan gudeg di sana. Terus mungkin kakek pengen berkembang bisnisnya, terus itu bikin racikan soto dan dijual secara tipikal. Karena Simbah saat itu kalau pas waktu tipikal itu Simbah itu ngontrak di sekitaran Ngampon Kuncen. Ngampon Kuncen. Jadi ada K24 mungkin di sebelah baratnya. Saya pun belum tahu tepatnya. Terus kalau jualan sampai di SD Kanisius Wirabrajan. Makanya waktu saya masih kecil ada ibu-ibu jualan bakmi itu ngomong ke saya, "Oh alah, kamu itu cucunya Tahir toh." Nah, saya cuman senyum aja, ngiyakan gitu. Terus setelah pulang saya ngomong sama ibu, "Bu, mau ono bakul bakmi kok ngomongin nek walah kowe putune Pak Tahir to." Nah, Pak Tahir sapa to, Bu? Pak Tahir ya mbahmu, bapakne bapak itu. Nggak taunya dulu memang pernah jualan soto di SD Kanisius Wirabrajan secara tipikal. Dan nama soto Katipiro sama Simbah memang diambil dari nama kampung di sini, Katipiro. Tuh. Mas Hendy, berarti kalau kira-kira tahun 1928 itu ya berarti ya sebelum Indonesia merdeka ya, Simbah itu memulai bisnis sotonya itu ya. Iya. Sebelum Indonesia merdeka, dan ibu pernah cerita zaman masih Indonesia belum merdeka itu, Simbah itu sebelah timur rumah kita itu orang Belanda, punya istri orang pribumi. Nah, saya anggap lucu karena gini,
setiap hari Simbah sama Belanda itu fight. Belanda mesti selalu kalah. Maksudnya fight gimana Mas Hendy? Berkelahi. Oh. Berkelahi tiap hari. Pokoknya berkelahi. Tapi suatu saat ada pasukan Belanda datang mencari, istilahnya kayak di TV-TV itu, ekstremis mana. Nah, Simbah itu malah disembunyikan sama si Belanda itu. Di sini nggak ada ekstremis. Nah, lucunya di situ. Kok si Belanda itu nggak ada rasa dendam sedikitpun sama Simbah untuk menunjuk ini ada ekstremis. Tapi dia malah ngomong nggak ada. Nah, makanya pasukan Belanda setelah itu pada pergi. Ya udah, acara harian berlanjut. Fight. Biar ada sparring partner ya Mas Hendy. Mungkin seperti itu. Jadi lucu itu. Istilahnya nggak ada rasa dendam, tapi kalau ada orang Belanda cari, Simbah selalu disembunyikan. Ada lagi cerita yang menarik, apalagi yang Mas Hendy pernah dengar tentang Simbah itu apalagi? Nah, Simbah itu kata orang-orang yang sekitaran Wirobrajan, dulu waktu Simbah masih sugeng hidup gitu, sempat mobil tamu berjejer sampai ke lampu merah Wirobrajan. Sampai saya juga berpikir, hah? Masa sampai segitunya? Saat itu istilahnya Simbah 75 meninggal. Otomatis sebelum tahun 75 parkir mobil seperti itu. Zaman itu mobil masih belum banyak. Nah, Itu sekitar berapa kilo ya? Ini 2-3 kiloan ya dari sini. anggap aja anggap aja 500 sampai 800 meter. Meter ya. Zaman segitu mobilnya udah berjodoh-jodoh. Iya. Pada saat itu orang untuk makan sehari-hari aja pada sulit. Sering Simbah itu setiap sore diantri orang untuk meminta air baceman tahu dan tempe untuk mereka bawa pulang dan dimakan oleh mereka bersama keluarganya, karena saat itu memang zaman untuk makan itu memang sulit. Dan Simbah sering juga setelah tutup warung ada radio yang ditempel di depan warung dan itu disetel setiap setelah warung tutup. Nah, di saat itulah orang-orang yang pulang dari pasar atau dari kota pada mampir di depan warung untuk layai-layai sebentar untuk melepas lelah sambil dengerin radio yang disetel oleh Simbah. Karena saat itu juga untuk radio pun sangat jarang ada yang punya. Nah, Simbah seperti ingin berbagi dengan mereka, istilahnya tidak disetel dengerin sendiri tapi biar didengar bareng-bareng.
kita kembali lagi nih, kita ngobrolnya balik ke depan ke belakang ke depan ke belakang. Nah, saya mau kembali nih untuk menutup yang soal soto nih Mas Hendy. Nah ini Mas, kalau Mas Hendy tadi megang soto Kadipiro ini mulai tahun berapa sih Mas Hendy sampai sekarang? Kalau saya bersama kakak-kakak memegang soto Kadipiro yang utara jalan ini dari 2010, dari semenjak Bapak meninggal. Nah, nanti kan tadi kan ada cerita dari kakek, ada cerita dari bapak. Nah, boleh dong kita dibagi cerita yang menurut Mas Hendy cerita yang menarik untuk teman-teman pas pada waktu Mas Hendy megang soto di sini itu ceritanya baik tentang customer atau tentang siapa yang datang atau apa, silahkan Mas Hendy. Banyak artis-artis yang datang ke sini, banyak pengunjung yang pada berebut berfoto. Nah, di situ kita bisa lihat juga keindahan Tuhan, istilahnya keindahan Tuhan, istilahnya di tempat satu ini bisa berkumpul banyak orang dan berbagai kalangan bertemu di sini, bisa saling berfoto, saling bercengkrama, melepas kangen. Nah itulah istilahnya. Banyak juga yang pengen ngajak untuk membuka cabang di Jakarta, tapi saya ngomong kepada beliaunya biar si om sama tante kangen Jogja. Jadi kalau pengen soto Kadipiro ya ke Jogja. Banyak juga yang datang jauh-jauh dari Jakarta naik pesawat, setelah makan di sini pulang naik pesawat lagi. Terus ada juga yang dari Surabaya sendirian, cuman makan di sini, pulang langsung ke Surabaya. Katanya sekarang lebih cepat setelah ada tol yang dibikin Pak Jokowi. Istilahnya saya lihat orang yang Surabaya itu beneran nggak sih ini cuma sendirian, nggak taunya memang beneran sendirian, dan dia kalau bawa mobil memang gila-gilaan 250 km per jam pakai Mercy yang terbaru. Dan saya lihat itu lambini suwe. Jadi kan saya mikirnya dia mungkin baru bangun tidur pengen makan soto di sini, langsung bergerak. Nah, kalau misalkan ada planning kan mesti pakai baju yang nggak bolong. Nah ini pakai yang bolong. Tuh, terus memang untuk bangunan saya pengen yang kuno, istilahnya yang kuno. Memang nggak ada pembaruan. Istilahnya dari zaman saya lahir sampai sekarang itu penambahannya cuman tembok itu dikasih apa itu, keramik, itu aja. Dan mungkin besok kalau ada pelebaran jalan pun warung tetap saya bikin yang kuno, nggak pengen yang modern, biar seperti istilahnya orang-orang bisa nostalgia di tempat kita, bisa menceritakan kepada anak cucunya. Dan ciri khas kita kan memang di dalam warung banyak hiasan-hiasan burung, sangkar-sangkar burung, walaupun di situ nggak ada burungnya karena
takut mengotorinya. Kalau pengen yang burung hidup ada di belakang. Oh begitu. Jadi memang banyak tawaran-tawaran untuk membuka cabang bersama gitu ya Mas Hendy ya. Tapi Mas Hendy tidak, ya soto Kadipiro yang asli ya di sini aja gitu Mas Hendy. Kalau dikatakan sini asli sama orang-orang mungkin anggapan mereka itu memang yang pertama kali. Memang kita yang pertama kali. Nah, kalau untuk asli semua sebenarnya juga asli, cuman kita kan masaknya sendiri-sendiri istilahnya. Yang utara jalan masak sendiri, yang selatan jalan masak sendiri-sendiri, terus yang kakak-kakak juga masak sendiri gitu. Jadi untuk segi rasa mungkin ada perbedaan juga, mungkin bisa ada, tapi sebenarnya dalam satu lingkup racian yang sama, cuman kita memang masaknya sendiri-sendiri. Terakhir Mas Hendy, untuk mungkin tadi sudah diceritakan ya, tapi ini lebih spesifik lagi untuk kedepannya ini. Untuk Kadipiro ini Mas Hendy kan generasi terakhir ya, generasi ketiga ya. Bukan terakhir Mas. Enggak, maksudnya generasi yang ketiga. Ini soto Kadipiro ini kedepannya mau dibawa kemana Mas Hendy? Ya seperti yang saya omongin tadi, misalkan ada pelebaran jalan, tetap bangunannya saya bikin sama, istilahnya bentuk dan tetek bengeknya sama. Kalau dibikin modern nggak bakalan, karena saya nggak suka yang modern-modern. Orang istilahnya aja untuk cara pembayaran pun saya suka yang tunai, nggak suka yang gesek-gesek. Kalau gesek-gesek nanti mikirnya ribet. Terus soto Kadipiro mungkin untuk saat ini yang belum punya cabang cuman saya dan kakak saya yang cewek. Nah itu mungkin ke depan kita bisa buka cabang, dan itu juga belum tahu tempatnya di mana. Mungkin besok setelah ada rezeki dan tempatnya kita buka. Nah, kalau di tempat lain mau dibikin mewah, mau dibikin modern silahkan, tapi untuk yang utara jalan tetap seperti yang Simbah Tahir dan Bapak Lambat, bentuknya seperti itu aja, nggak usah dirubah-rubah. Jadi kalau mau buka cabang di tempat lain, mau dibikin mewah, dibikin modern, nggak apa-apa. Mas Hendy, Ya, tadi kok tertarik itu tentang sangkar burung ya, dari zaman Simbah dan Bapak itu tuh filosofinya apa? Pernah denger nggak mereka cerita? Iki lho Le, ini maksudnya iki gitu. nah Boleh ceritakan dibagi. mungkin saat itu Bapak mungkin pertama kali mendapatkan barang dari Tiongkok, istilahnya beli sangkar asli dari Tiongkok. Bapak beli dari Om Yongpo. Nah, saat itu pun paman adiknya Bapak juga beli juga, tapi punya paman langsung dipakai untuk burung harian. Akhirnya saat ini kelihatannya nggak ada sangkarnya,
udah rusak mungkin. Nah, kalau yang punya bapak dari pertama beli sampai saya suka lomba-lomba burung, otomatis saya langsung dikasih warning sama bapak. Khusus satu itu nggak boleh kamu pakai ya. Kalau kurungan yang lain untuk lomba nggak apa-apa, tapi yang itu nggak usah. Ya Pak, siap. Nah, itu yang kurungan Bambi itu memang mungkin loh dulu itu karena istilahnya seneng-senengnya bapak, istilahnya pertama kali dapat barang dari luar negeri. Nah, istilahnya kurungan yang unik, yang cantik, dan sampai saat ini pun banyak penggemar yang pengen membeli sangkar itu, tapi saya tidak memperbolehkan karena itu memang saya uri-uri untuk hiasan di warung. Jadi sampai sekarang pun indah untuk dipandang. Nanti boleh kita lihat ya Mas Hendy ya. Iya.